Selamat pagi anak-anak kelas 5 dan kelas 6. Apa kabar kalian? Hari ini kita patut mengucap syukur karena kita kembali dapat bertemu dan berdevosi bersama-sama melalui devosi online. Nah, hari ini tema perenungan kita adalah jika Alkitab tidak ada, kita tidak tahu kemenangan Kristus. Nah, untuk itu sebelum memulai ibadah dan renungan kita, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa pembuka. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini kami dapat bangun, kami dapat beraktivitas, dan sekarang Tuhan, saat ini kami mau bersama-sama berdevosi. Tuhan tolong sertai kami semua, baik Ibu Juli maupun anak-anak yang akan mengikuti devosi dari rumah. Tuhan berkati kami, agar kami dapat fokus, agar kami dapat mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sekarang kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Oleh karena itu, Ibu Juli mau mengajak kita semua mengangkat satu pujian, Ku Menang, Ku Menang, dan Ibu Juli berharap kalian bisa menyanyikannya dari rumah. Baik anak-anak, hari ini kembali Ibu Juli ingatkan, renungan kita adalah jika Alkitab tidak ada, kita tidak tahu kemenangan Kristus. Oleh karena itu, sebelumnya mari kita bersama-sama membuka Alkitab dari 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 22. Kalian dapat membuka Alkitab masing-masing sambil Ibu Juli akan menampilkannya pada layar. 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 22. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jika kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu manusia. Karena sama seperti Adam, semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekarang kita akan masuk pada perenungan firman Tuhan. Jika Alkitab tidak ada, kita tidak tahu kemenangan Kristus. Nah, anak-anak,
Ibu Juli mau mengingatkan kembali mengenai kejatuhan manusia. Kalian pasti mengetahui gambar ini, bukan? Ya, ini adalah gambar Adam dan Hawa waktu masih ada di Taman Eden. Kejatuhan manusia berasal dari dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, yaitu memakan buah yang dilarang oleh Allah, yaitu buah pengetahuan yang baik dan buruk. Akibat dari dosa yang mereka lakukan, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden dan mengalami kematian tubuh dan juga rusaknya hubungan Adam dan Hawa bersama dengan Allah. Adam dan Hawa beranak cucu dan menghasilkan banyak keturunan yang bahkan sekarang ada di seluruh dunia, termasuk kita. Dan kita semua, usia muda atau tua, dari suku manapun kita berasal, kita juga mengalami kematian tubuh dan juga keterpisaan dengan Allah. Namun atas kasih dan juga anugerah Allah kepada manusia, Allah mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan umat manusia. Ia datang ke dunia ini, ia hidup, dan pada akhirnya dia mati, dan ia bangkit. Seperti dikatakan tadi di dalam Alkitab, bahwa kebangkitan Kristus dari maut menunjukkan kemenangan. Dan sebagai pengikut Kristus, kita juga mengalami kebangkitan dan juga kemenangan tersebut. Sehingga meskipun kita mengalami kematian tubuh, pada suatu saat nanti Tuhan akan mengangkat kita bersama-sama, membangkitkan kita, dan mengangkat kita kembali ke surga bersama-sama dengan Allah di surga. Nah, jadi apa kaitannya dengan kehidupan kita? Dan apa yang kita pelajari dari renungan dan firman Tuhan hari ini? Pertama, kita belajar mengucap syukur karena kita tahu Kristus sudah menang atas maut, dan karena kita juga adalah anaknya, kita telah dibangkitkan dan kita mempunyai kemenangan yang sama. Yang kedua, kita juga belajar mengucap syukur karena kita diberikan Alkitab, kebenaran yang dinyatakan oleh Allah, sehingga kita dapat mengerti kisah Alkitab, termasuk kisah kemenangan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi mari bersama-sama kita mengucap syukur atas kemenangan dan kebangkitan Tuhan Yesus atas maut yang juga telah menyelamatkan hidup kita, dan juga kita mengucap syukur atas Alkitab yang telah menyatakan kebenaran sehingga kita dapat mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Mengucap syukur juga dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan melakukan perbuatan yang memberkati orang lain, sering membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, berdoa, dan lain-lain. Oke anak-anak, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Sekarang kita akan bersama-sama menutup devosi pada pagi hari ini dengan doa penutup. Ibu Juli akan menutupnya dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini kami belajar mengenai kemenangan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan sekarang kemenangan itu juga merupakan bagian kami. Tuhan bantu kami untuk terus dapat mengucap syukur atas Alkitab, atas kebenaran yang sudah Tuhan nyatakan, dan juga atas kemenangan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kami. Sekarang kami mau melanjutkan tugas kami, aktivitas kami. Tuhan berkati kami sebagai siswa agar kami dapat terus rajin, terus fokus, dan menjalankan hari ini dengan baik. Tuhan juga berkati kami sebagai guru-guru agar dapat tugas dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baik anak-anak, demikian devosi hari ini. Semoga kalian terus dapat melakukan firman Tuhan. Sampai jumpa lain waktu. Tuhan memberkati.